Mari kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, izinnya kita dipertemukan kembali di majelis ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan adab-adab Islam, yang di mana terakhir kita telah membacakan hadis mengenai mendoakan saudara kita tatkala dia sedang tidak berada di hadapan kita, sedang di lokasi yang lain, dan dia dalam keadaan tidak mengetahui. Maka doa itu adalah doa yang mustajab, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doanya seorang muslim kepada saudara muslimnya, kalau akhihi berarti kan saudara. Maksudnya di sinilah saudara muslimnya, bi dhahril ghaib. Ketika saudaranya itu tidak ada di satu lokasi yang sama dan dia tidak mengetahui, kita mendoakannya. Mustajabatun, maka doa itu ini ijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkal, dan di dekatnya ada malaikat yang ditegaskan kepadanya, kullama da'a li akhi bi khairin qala al malakul muwakkal bih. Maka setiap kali ya kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, maka malaikat tersebut akan menjawab doa kita dengan mengatakan amin walaka mimithli. Ya, amin ya Allah, kabulkanlah doa ini, dan begitu juga
doa semisal kepadamu. Jadi malaikat mengaminkan dan malaikat juga mendoakan yang semisal dengan doa kita untuk kita. Ya. Nah, ini adalah hal yang luar biasa di dalam Islam sehingga ketika kita berdoa gitu untuk saudara kita bukan manfaatnya untuk saudara kita saja tapi juga kembali kepada kita sendiri. Apalagi kalau kita sering-sering mendoakan saudara kita, dan karena dia tidak mengetahui. Kenapa? Karena hal ini tentunya lebih ikhlas, menunjukkan keikhlasan seseorang. Kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu memberitahukan mereka, kita mendoakan mereka. Ya. Dan kita juga mendoakannya di waktu-waktu yang memang mustajab juga. Ya, doakan saudara-saudara kita itu. Itu menunjukkan benar-benar keikhlasan kita. Bagaimana tidak? Karena tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan itu antara kita dengan Allah Tabaraka wa taala. Sehingga itu doa itu menjadi doa yang cenderung lebih ikhlas dan itu akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita ingin kebaikan, doakan saudara kita kebaikan juga. Nah, ya. Kemudian riwayat yang selanjutnya adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amalu illa min thalathatin." Ya, seorang kalau meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Ya, dia tidak akan mendapatkan pahala lagi dari amalannya kecuali apa? Tiga hal yang ditinggalkan, yaitu sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, apapun itu yang bermanfaat ditinggalkan untuk manfaat kaum muslimin. Dia menyumbang karpet untuk masjid dipakai untuk sholat setiap sholat itu luar biasa pahala yang ngalir. Dia sudah meninggal itu pahala yang ngalir. Ya. Dia nyumbang satu ubin untuk masjid dipakai untuk sholat terus menerus. Dia meninggal dunia itu pahala yang ngalir terus. Padahal dia sudah meninggal. Terputus amalannya dia nggak bisa ngelakuin apapun, nggak bisa beramal apapun. Tapi dia tetap dapat pahala sampai hari kiamat nanti. Kenapa? Karena satu ubin yang disumbangkan untuk masjid dan dipakai untuk sholat. Ya. Apapun itu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Apalagi dia misalkan ada seorang yang dia mampu untuk menyekolahkan ya di pondok pesantren. Dia tahu ada keluarga yang tidak mampu, namanya apa ya? Orang tua asuh. Nah, dia berikan itu. Ya, dana biaya sampai dia lulus dari pondok pesantren itu luar biasa. Ilmunya sudah dia pakai untuk amalan dia sehari-hari. Dan itu terus mengalir kepada dia meskipun dia sudah meninggal. Ya. Anak itu bisa baca Al-Quran hasil dari dia memberikan dana untuk dia sekolah. Jadi dapat pahala di situ. Sampai dia meninggal pun pahalanya terus mengalir. Atau dia menyumbang hal-hal yang berkaitan dengan pondok pesantren misalkan. Ya, apapun itu kebutuhan dari santri-santrinya dia penuhi untuk fasilitas pondok pesantren itu juga termasuk dipakai terus-menerus bermanfaat bagi santri-santrinya. Maka ketika dia meninggal pun pahalanya terus mengalir. Ya. Al-Quran, menyumbang Al-Quran. Menyumbang Al-Quran dipakai kepada cari orang yang memang mau menghafal Al-Quran, dikasih Al-Qurannya. Gunakan untuk membaca dia Al-Quran. Dari dia tidak bisa membaca, mungkin sampai dia bisa menghatamkan Al-Quran. Sampai dia bisa menghafal 30 juz dengan Al-Quran itu. Itu luar biasa. Pahalanya terus mengalir. Ya. Nah, kita termasuk dari adalah sedekah jariyah yang bermanfaat juga. Termasuk kayak seperti ini, kamera, ya, laptop, HP. Dia tinggalkan itu untuk dakwah, menyebarkan ajaran Islam. Dia meninggal, donaturnya sudah meninggal, ini pahala tetap mengalir. Selama ini digunakan untuk kebaikan manfaat kaum muslimin. Jadi nggak ada satupun yang sia-sia dari amalan seorang muslim. Ini perlu kita perhatikan. Kadang kita untuk menyumbang dakwah itu
ah, duitnya ya dirit-irit banget gitu. Ya, tapi giliran untuk kegiatan lain yang mungkin banyak lalainya, membiarkan umat lalai itu mudah sekali, bisa miliaran, langsung jus, ya langsung di ACC. Tapi untuk dakwah, ya untuk membuat untuk merekam atau menyebarluaskan dakwanya di masjid-masjid seperti ini sangat seret gitu. Ada apa dengan itu? Maka perlu diperhatikan kalau yang seperti ini adalah amalan yang pahalanya bisa terus mengalir. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu yang yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Termasuk ilmu dunia, nggak mesti juga dengan ilmu agamanya. Kalau dia punya ilmu agamanya itu bisa dia sebarkan, bisa dia tularkan kepada orang lain, maka itu justru jauh lebih bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Tapi seandainya dia batas minimalnya hanya bisa memiliki minimal dan maksimal di ilmu dunianya, maka silahkan dia sebarkan ilmu dunianya itu. Jika ilmu dunia itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, seorang dokter muslim misalkan, ya kan, dia menyampaikan cara-cara untuk bisa menjaga kesehatan dibagi secara gratis kepada umat. Itu luar biasa. Kita semua dapat manfaatnya dari ya tips dan triksnya dokter ini. Maka dia pun meninggal, pahala kita terus mengamalkan dari ilmunya dia, mengalir itu pahalanya. Itu baru satu. Masih banyak lagi lain ilmu dunia ini. Sangat luas. Ya. Misalkan apa? Perbaiki motor gitu kan. Wah, nggak bisa nih diajarin memperbaiki motor gitu kan supaya bermanfaat, supaya kaum muslimin kalau ada apa-apa tuh bisa langsung dibantu gitu. Ketika dia meninggal orang ini itu terus dipraktekkan, disebarluaskan, apa yang terjadi? Pahalanya ngalir tuh kepada orang tersebut. Jadi kalau kita punya ilmu apapun itu yang bermanfaat, hindari sikap pelit, pelit berbagi. Berarti kalau ada chef, juru masak yang dia bekerja di hotel bintang 5 punya resep tersendiri gitu. Berbagi juga ya, bagi sebar-sebarin resepnya. Ya kalau ini ya monggo ya. Biasanya kan kalau chef itu kan punya resepnya sendiri-sendiri. Nah, kalau mau resep saya bayar sekian. Ya monggo saja, silakan saja. Tapi kalau itu bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, kenapa tidak gitu? Karena kan orang kan takut gitu. Takut tersaingi kan. Masakan itu restoran itu enak tuh. Bisa bagi resep nggak? Wah enak aja. Ini saya capek-capek meracik ini, kamu dapat di gratisnya aja. Enggak, bayar sekian M untuk resepnya. Wah, kenapa nggak dibagi saja? Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun resepnya sama, diajarkan juga, belum tentu hasilnya sama, belum tentu populernya sama. Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut berbagi ilmu? Ilmu bisnis. Karena takut tersaingi. Takut nanti customer itu beralih ke orang lain. Akhirnya lapaknya jadi semakin sedikit. Nah, yang banyak di sebelah sana padahal itu dari oh itu karena saya itu. Nah ini sikap-sikap seperti ini yang harus dihindari. Ya, berbagi saja. Kalaupun nanti sesekali ada yang berbayar ya itu monggo silakan. Tapi bagaimana kalau kita bisa manfaatkan itu untuk kaum muslimin? Itu jauh lebih bermanfaat. Ya. Nah, kalau misalkan orang lain lebih sukses, ya alhamdulillah. Bahagia dengan kesuksesan orang lain. Ternyata
Misalkan, oh ternyata trik apa bisnis saya bisa dipakai sama saudara itu dan bisa sukses. Wah, alhamdulillah, seneng melihatnya. Ternyata ilmu saya benar gitu. Cuma saya yang kurang takdirnya emang begini ditentukannya. Bisa jadi begitu, ya kan? Baik. Ini termasuk juga orang tua ya pada anaknya. Ajarkan orang tua ini seharusnya punya tabungan yang lebih besar ya. Jadi karena mengajarkan anaknya. Ya. Jadi kalau bisa orang tua tuh yang pertama untuk mengajarkan anaknya dalam segala hal. Kalau memungkinkan. Karena pahalanya banyak banget gitu. Dari kecil diajak ini, diajarkan ini, diajarkan ini, diajarkan A, B, C, D, E, F, G. Itu besar dia amalkan terus. Orang tuanya udah nggak ada, ilmunya terus bermanfaat berarti apa? Pahalanya ngalir itu. Ilmu ini diamalkan anaknya, ilmu ini diamalkan anaknya, ilmu yang ini diamalkan anaknya. Coba bayangkan, pahalanya ngalir ke orang tuanya. Semuanya diambil. Rakus orang tua harusnya rakus dengan ini. Rakus dengan apa? Raih pahala sebaik-baiknya dari anaknya. Ya, tapi kadang kita apa? Terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sibuk bekerja, si bapak sibuk bekerja, ibunya sibuk masak atau sibuk kerja juga, yang akhirnya anak terlantar nonton TV, dapat hal yang nggak bermanfaat, hal yang merusak, dikasih HP, main game, gamenya nggak bener, gamenya merusak. Ya, ini akhirnya jadi apa? Generasi yang berbahaya ke depannya. Ya, maka orang tua ini benar-benar ya, ketika ada waktu sudah sisihkan langsung untuk anaknya. Kalau saya sudah jadi kakek, sudah jadi nenek gimana? Ya cucunya. Kalau orang tuanya belum bisa, kakek neneknya bergerak ya untuk mengajarkan cucunya kebaikan-kebaikan yang melimpah. Kalau tidak bisa melewati ya orang tuanya. Seperti itu. Awal din solehin jadi olah. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini juga yang ketiga ini tidak gampang. Yang ketiga ini tidak gampang karena apa? Didikannya dari awal harus sudah benar. Kalau belum benar akan ada ujian dan cobaan seterusnya gitu. Ya, anak yang soleh ini kan berarti kan bukan kita yang menjudge itu dia soleh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita menganggapnya zohirnya dia soleh. Gitu. Kita hanya bisa melihat dari apa yang nampak saja. Alhamdulillah, ketika kalau memang Bapak Ibu sudah benar-benar mencurahkan waktunya, membimbing anaknya jadi anak yang soleh terlihat secara nampak, secara lahiriahnya. Anak laki-laki ini udah dewasa, udah balik, udah sering ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid, ya kan, bantu orang tuanya, tanpa disuruh, anak ini udah bantu orang tuanya, papa butuh apa, butuh bantuan apa, saya ada di rumah nih, saya mau bantu papa, saya mau bantu mama lagi butuh apa, masak yuk, saya bantu masak, mama butuh apa, nyapu, lap, apapun saya bantu. Ini luar biasa. Bahkan jangan begitu, anak itu kalau sudah dewasa, sholat malam aja, orang tuanya ngelihat. Saya kemarin itu ditampilkan, saya itu hadir di seminar, salah satu seminar. Dan itu narasumbernya menampilkan eh, video di mana orang tuanya, ibundanya ini
video anaknya sedang sholat malam. Jadi ibunya itu ngintip, buka pintu gitu ngintip, videoin anaknya sholat malam ternyata. Sejak dia disekolahkan di pondok pesantren, dia melihat perubahan anaknya. Setiap pulang dari ponpes dia sholat malam. Cuma itu ibunya langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Karena ini sulit. Anak muda bisa sholat malam itu luar biasa di zaman ini. Gitu. Kalau orang tua mendapatkan anaknya seperti ini, bersyukur. Di zaman sekarang, bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang sulit. Itu adalah hal yang menunjukkan keimanan seseorang. Orang-orang yang beriman dulu seperti itu. Ya. Kemudian anaknya itu sudah soleh, kemudian mendoakan orang tuanya. Ya. Maka dia berdoanya itu sudah langsung mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Belum lagi ditambah doanya anak itu. Dan ini luar biasa ya. Jadi kalau bisa tiga-tiga ini kita kumpulkan dalam dia ini. Kan ini kan apa ya namanya? Dunia itu kan menjadi medan kita mencari pahala gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin sekecil apapun kita mampu buat kebaikan berbuatlah gitu. Sekecil apapun. Kalau bisa berbuat kebaikan, buatlah kebaikan. Ya. Kadang kita kan kalau kerja bingung itu buat kebaikan. Oh. Misalkan ya, kerjanya di dapur ya apa buat kebaikan, apapun. Ya. Sudah memenuhi job desk sudah saya laksanakan semua. Saya sudah amanah insya Allah tanpa diawasi sama supervisor juga saya sudah melaksanakan ini. Semua tuntas, semua waktunya dengan Masya Allah. Akad kerja saya tunaikan dengan baik, jam masuk kerja segini, jam 7 ya saya masuk, bahkan sebelum jam 7 saya sudah datang. Pulang jam 4, saya jam 4 udah pulang gitu. Apalagi coba dilihat mungkin di luar dari job desk-nya. Job desk-nya adalah ini dan itu, ternyata ada yang di luar dari itu, dia lakukan itu dengan ikhlas. Itu buat kebaikan. Tidak mesti yang ada di job desk-nya. Tapi kan kebaikan itu di luar dari itu. Dia lakukan. Ini termasuk dari kebaikan. Maka kalau bisa jadi hidup ini jadi penuh amalan yang kita bisa memberatkan timbangan hasanah kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya itu ada sabil amwat. Tidak mencela atau menghina orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini dia ya. Hadisnya la tasubbu al-amwat. Jangan kalian menghina, mencela orang-orang yang sudah meninggal. Ya, karena mereka telah menjumpai apa yang mereka telah kerjakan. Kita dilarang mencela, menghina orang-orang yang sudah meninggal. Di sini termasuk orang kafir juga. Ya, termasuk orang kafir. Jadi kalau bisa tidak kita cela, kecuali memang dibutuhkan ada maslahat yang lebih besar. Karena kadang-kadang kita mencela orang kafir itu ketika sudah meninggal, ternyata yang kita cela itu ada orang keluarganya orang muslim. Ada kerabatnya yang orang muslim.
gitu. Lalu kita mencela, menghinanya di hadapan orang tersebut, apa yang terjadi? Sedih, membuat sedih kaum muslimin. Saudara kita itu dihindari, tidak boleh. Ya. Maka hati-hati kalau mencela orang-orang yang sudah meninggal. Kalau emang ada maslahatnya, ditimbang-timbang ada maslahat yang lebih besar untuk menyampaikan itu, maka silahkan. Tentunya. Ya. Kayak misalkan Paulus, itu kan sudah apa yang pertama merusak agama eh, Nasara saat itu. Alkitabnya dirusak, disisipi dengan berbagai macam hal yang tidak pernah ada ajarannya. Nah ini suaranya sudah meninggal dalam keadaan kafir, jelas ya sudah. Kita sampaikan ini, kita mencela dia karena memang dia ada maslahat yang lebih besar. Ya. Ada lagi misalkan dalam koridor masih keislaman, ilmu keislaman, misalkan Ja'ad bin Irham. Ja'ad bin Irham ini adalah mungkin tidak bisa dikatakan orang muslim, tapi dia ini masuk ke dalam ranah keilmuan Islam kita. Kalau kita belajar Islam, kita akan menjumpai nama ini, Ja'ad bin Dirham. Orang ini meninggal dalam keadaan kafir. Meskipun dia mengakui muslim. Kenapa? Karena dia orang pertama yang menolak, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditolak, didingkari semua sama dia. Oh, Allah itu Allah itu maha penyayang, maha ini enggak punya itu. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak ditolak sama dia. Mentah-mentah. Ya. Sifatnya, sifat Allah dan juga nama Allah. Allah berarti punya penglihatan. Kalau Allah maha melihat, enggak ditolak sama dia. Ja'ad bin Irham. Orang pertama yang menolak, mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Ya. Mengingkari Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Mengingkari Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, ini ditolak sama dia. Maka dia meninggal dalam keadaan kafir karena waktu itu dipenggal oleh Khalid Al-Qurasi. Ya, pada hari raya Idul Adha dipenggal karena telah jatuh kekafiran padanya. Maka ini boleh kita mencela dia, orang-orang seperti ini, semisal Ja'ad bin Irham ini. Kenapa? Karena untuk maslahat yang lebih besar. Jangan ngikutin pemahaman ini orang ini. Ya. Karena ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan umat. Nah, kemudian yang berikutnya. Ada yang berikutnya yaitu adamu iqadi syumu' wasuruj wa ghairiha fawqal qabri. Tidak menyalakan syumu' syam'ah, lilin, tidak menyalakan lilin, wasuruj dan lentera dan selainnya di atas pemakaman, di atas makam, di atas kuburan. Hadisnya adalah riwayat Imam Tirmidzi, yang hadisnya derajatnya hasan, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita, ini dia,
Melaknat wanita penziarah kubur. Orang yang menjadikan kuburan, itu satu. Yang kedua, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Dua. Yang ketiga, dan orang yang memberikan itu penerangan. Diberikan cahaya, diberikan penerang. Ya, kalau sekarang lampu LCD, ya. Sekarang lampu itu ya. Jadi tidak boleh makam itu diberikan penerangan. Kalau kita yang terjadi apa? Mungkin kalau tokoh tertentu gitu ya meninggal, terus semalaman itu dinyalain pakai penerang yang lampunya dari kejauhan kelihatan. Kasih tenda, terus kasih lampu-lampu penerang gitu kan. Bisa semalam, 2 malam, 3 malam berturut-turut. Ini dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan ini dilaknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jangan diberi penerangan. Apapun itu. Ya, udah biarkan saja. Nah, di sini juga dalam hadis ini tadi ada juga disebutkan wanita penziarah kubur yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ini telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ya, dalam riwayat ini memang terkesannya berarti wanita itu dilaknat kalau berziarah kubur. Nah, namun dalam riwayat yang lain adalah zawaratil kubur. Jadi wanita yang sering kali berziarah kubur, yang suka terus-menerus berziarah kubur. Ya. Dan sebagaimana kita ingatkan dalam hadis juga lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fazuru ya al-kubur. Sekarang ziarahlah kubur. Ya, fa inna tudzakiratul maut, karena itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Maka tidak mengapa. Sudah diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbolehan itu adalah untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, tetap ada pendapat ulama yang mengatakan wanita tidak boleh berziarah kubur ya. Ingat ya pembahasan kita yang waktu itu, wanita berziarah kubur itu hukumnya berbeda, ada beberapa. Ya, ada yang bilang makruh, ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang bahkan haram berdasarkan hadis ini salah satunya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau ada wanita, kok nggak ziarah kubur kamu? Ya karena haram itu. Ya berarti itu ada pendapat ulama yang lain. Ya, maksudnya jangan sampai kita menyalahkan. Maksud ziarah kubur aja nggak boleh haram gitu bagi wanita. Ya karena ada pendapatnya ulama ini. Ya sudahlah gitu. Ya sudahlah gitu. Ya udah dia ikutin itu ya. Alhamdulillah saya yang tahu dari Masjid As-Salam ini. Dari Masjid As-Salam, saya terima pelajarannya adalah kalau hukumnya itu boleh selama tidak seringkali terus-menerus biar kubur bagi perempuan, karena perempuan itu hatinya sensitif. Ya. Nah, kemudian ada yang berikutnya, al-bu'd anil mukhalafatil syari'iyati di ziarati. Ya, maksudnya apa ini? Oh, 6. Menjauhkan diri dari tata cara yang menyelisihi syariat dalam berziarah kubur. Ya, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat Islam ketika berziarah kubur, ketika nyekar. Nah, sudah kita bahas kayak di pertemuan lalu sedikit ya. Nah, kita lanjutkan di sini riwayatnya Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaish. Jadi Jabir bin Abdullah ini menyampaikan
bahwasanya ketika Nabi SAW berkhutbah, khutbah Jumat maksudnya. Ketika Nabi SAW khutbah Jumat, ihmarat ainahu. Matanya memerah. Mata Nabi SAW memerah. Wa ala sautuhu, suaranya volumenya ditinggikan. Ya, suaranya apa namanya? Tinggi. Volumenya tinggi. Washtadda ghadabahu. Dan begitu semangat seperti kayak seakan-akan marah gitu loh. Begitu semangatnya. Hatta ka'annahu mundhiru jais. Ya. Sampai seakan-akan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya kalau sebentar lagi ini ada musuh yang akan menyerang. Ya, kita mungkin belum berada di medan perang ya. Kita belum bisa tahu seperti apa. Tapi kalau kita tahu gambarannya sebagai kalau kita ingin pernah mendengar cerita-cerita, itu kalau kaptennya sudah siap untuk menyiapkan pasukannya, mau nyerang, ini ada musuh mau nyerang, itu kayak gitu, udah teriak kenceng, ya kan, penuh semangat, membara, menyala-nyala. Ya kurang lebih seperti itu khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Nabi SAW ingin memperingatkan umatnya tentang akhirat, supaya yang ngantuk-ngantuk itu bangun, supaya yang hati-hatinya lalai itu tersentak. Nah kalau di kita, kalau khatibnya begini dianggapnya, keras amat khutbah Jumat. Ya memang begitu Nabi SAW. Suaranya tinggi, bahkan seperti orang marah gitu. Memerah mata beliau. Penuh semangat, membara. Karena beliau ingin memperingatkan umatnya tentang akhirat. Ya, supaya teringat, membekas dalam lubuk hati mereka. Ya. Coba bandingkan saja khutbah yang isi khutbah sekarang ini. Kalau anteng, adem, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Sudah iqomah baru. Sudah iqomah. Mas, bangun mas. Sudah iqomah. Oh, udah tuh khutbahnya bagus juga ya tadi. Padahal habis ngantuk gitu. Tidur ya. Tapi beda kalau bawaannya penuh semangat. Ya kan? Langsung itu yang ngantuk-ngantuk langsung. Ada apa nih? Kok marah-marah? Beda memang. Ya bukan berarti setiap khutbah harus begitu, tidak. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itulah Nabi SAW berkhutbah gitu. Jadi bayangkan nggak yang tenang, adem, ayem, gitu, bukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Sabbahakum wa masakum." Ya. Ini musuh kalian akan menyerang di waktu subuh dan sore nih. Udah siap menyerang. Apa maksudnya? Nabi SAW mengatakan itu. Maksudnya adalah ini bentar lagi nih azab akan datang ini tentang akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Bu'ithu ana wasa'atu kahatain." Aku diutus bersamaan dengan hari kiamat seperti ini nih. Nah, bisa seperti ini. Ditunjukkan dengan jari beliau wa yaqrun baina isba'ihi as-sabbaba wal wusta. Diberikan isyarat seperti ini. Jari tengah dan jari telunjuk. Yang artinya kata para ulama bisa jadi jarak antara kedua jari ini dekatnya hari kiamat dengan diutusnya Nabi SAW. Jadi antara waktu beliau diutus sampai hari kiamat itu sedekat ini jaraknya. Artinya sebentar lagi menjelang hari kiamat
atau yang dimaksud adalah panjang jarinya antara kedua jari ini. Yang artinya apa? Berdekatan. Sebentar lagi nih hari kiamat gitu. Nggak akan lama lagi. Maka Nabi SAW mengingatkan itu tentang hari kiamat. Jangan terlena dengan dunia ini. Lalu Nabi SAW mengatakan amma ba'du. Maksudnya adalah ucapan pemisah antara kalimat sebelumnya dengan ucapan yang akan beliau sampaikan. Fa inna khairal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya, riwayat Imam Nasa'i. Ada tambahannya, yaitu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diadakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Ada tambahan begitu di riwayat Imam Nasa'i. Jadi perhatikan di sini ya, kunci kita pembahasan kita adalah muhdatsat, perkara yang diada-adakan dalam agama ini, inovasi dalam beribadah yang tidak diperbolehkan dalam agama ini. Enggak ada asal usulnya dalam ajaran Islam. Lalu tiba-tiba muncul, tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tiba-tiba muncul belakangan lalu dijadikan sebagai ibadah baru dalam agama Islam. Ya, ini adalah perkara bid'ah, perkara yang sesat. Maka hindari perkara-perkara yang baru dalam agama Islam ini dalam berkenaan ziarah kubur. Ziarah kubur menjadi suatu hal ya yang mengingat kita kepada akhirat. Jangan sampai perbuatan itu menjadi malah mendatangkan dosa. Orang yang melakukan bid'ah ini tentu akan mendapatkan dosa karena menyelisihi khairul huda, itu sebaik-baik petunjuk, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti awalnya tadi, ya, seperti yang tadi, seperti pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas, ya, yang tidak ada tuntunan dari syariat Islam dalam berziarah kubur, maka ini dihindari. Termasuk salah satunya adalah menabur bunga-bunga yang tidak ada tuntunannya. Kemudian ketika orang meninggal ada acara selamatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW maupun para sahabat. Maka kita tinggalkan semua ini, perkara yang inovasi di dalam agama Islam. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan maka silakan bertanya setelah adzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.